Shalom, ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bicara mengenai dosa, mengenai kesalahan, seringkali kita mengatakan itu setan, ya, sudah diperdaya oleh setan. Padahal kalau orang berbuat dosa, kadang-kadang justru menikmati kedosaannya itu, ya kan? Nah, ketika saya merenungkan apa yang ada di dalam Yakobus 4 ayat 7, di sana dikatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita dekat kepada Tuhan, kita taat pada Tuhan, maka tentu ya kesalahan atau dosa yang akan kita buat lewat pikiran, perkataan, ya perbuatan kita, seringkali kita bisa melawan yaitu iblis, setan yang ada di dalam diri kita. Dan dikatakan oleh Yakobus bahkan mengatakan bahwa kalau kita melawan iblis itu, maka dia akan lari menjauh ya daripada kita. Jadi apakah sungguh setan itu ada? Ya, betul ada, dan setan itu juga mendengar, melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kejadiannya seperti ini. Saya lupa tahun berapa ya. Pokoknya udah lama banget dah, tahun 96 mungkin 96 ya. Saya sedang berbicara dengan suami saya. Saya sedang mencuci piring, ada sendok garpu, sendok makan, ya kan gede itu. Jadi saya sedang memberi sabun sendok makan, dan sendok garpunya ada di tempat cucian piring di mana ada lubang kecil-kecil itu ya. Dan sendok garpu makan itu kan besar, nggak mungkin masuk ke situ gitu. Nah, ketika saya pegang sendok makan, saya sabunin, saya bicara sama suami saya. Saya bilang, itu si Enci, saya bilang gitu ya. Udah jadi Katolik, udah jadi pengikut Yesus, tapi kok juga perginya ke dukun, cari setan, saya bilang. Ketika saya bilang cari setan, tangan saya rada gemeter gitu ya, rada kayak ada yang dorong gitu. Sampai sendoknya hampir jatuh, tapi saya pegangin. Lalu saya bilang, ya kalau kita sudah ikut Tuhan, terus masih juga ke dukun, cari macam-macam, ya itulah ya, artinya apa? Kita mengingkari dan menjauh dari Yesus, saya bilang. Nah, ketika saya mengatakan Yesus, menjauh dari Yesus, itu sendok garpu yang ada di depan mata saya itu langsung hilang lenyap. Saya lihat, loh, saya bilang, setan, saya bilang begitu ya. Gua nggak takut sama lu, saya bilang gitu. Saya teriak, setan, gua nggak takut sama lu. Suami saya lihat, ada apa, katanya. Ini loh, dia ngambil sendok garpu. Siapa? Itu, saya tunjuk ke arah pintu keluar gitu ya. Dan ternyata di situ ada kursi bakso ya, kursi plastik itu terbalik-balik. Rupanya setannya bener-bener lari, dan nggak tahu setan itu buta, punya mata apa enggak gitu ya. Lari nabrak itu kursi, dan itu terbalik-balik itu bangku bakso itu. Saya bilang itu tuh, bener lu, setan itu takut dia dengan aku menyebut Yesus, saya bilang begitu sama suami saya. Ya puji Tuhan, saya sih nggak takut ya sama setannya, tapi memang ada gitu, tapi nggak mau percaya pada kuasanya. Ternyata memang dia lari gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa kita disuruh tunduk kepada Allah dan lawan iblis, terutama iblis-iblis yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, ya.
tentu juga rencana-rencana kita yang mau jahat misalnya gitu kan, itu dibuang jauh-jauh, maka kita juga akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Sungguh-sungguh setan itu lari, ya. Dan yang punya sendok garpu ini waktu itu masih kecil ya, masih kecil. Sekarang sudah jadi dokter dan juga sudah proses untuk ambil spesialis gitu ya. Sudah melalui tahapan-tahapan dan ya puji Tuhan pastilah berhasil. Nah, disitulah kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang ajaib, maka setan itu betul-betul lari meninggalkan kita. Jadi gak usah takut sama setannya, tetapi takutlah kepada Tuhan. Ada pikiran, hati misalnya juga sulit untuk mengampuni, ya. Itu juga suatu ajakan setan untuk gak mengampuni. Sungguh kalau kita sudah mengampuni itu luar biasa damai, sejahtera. Tidak akan pernah merasakan gelisah, tidak pernah merasakan sakit hati, ingin balas dendam, ya. Tuhan itu mendatangkan kedamaian bagi kita semua. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita dimanapun Anda berada, siapapun Anda. Tentu keluarga Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda, semuanya akan diberkati oleh Tuhan Yesus, karena Dialah Allah kita yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.